الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال الإمام Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wal Qur'anu, dan Al-Qur'an, munazzalun, itu diturunkan, ala Rasulillah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia Al-Qur'an, fil mushafi, dalam mushaf, maktubun, dituliskan. Mushaf itu makna harfiahnya lembaran. Mushaf, lembaran-lembaran menjadi sebuah kitab. Al-Quran dituliskan di atas lembaran-lembaran. Dahulu sudah kita bahas bahwa penyebutan istilah Al-Quran memiliki dua makna. Yang pertama, Al-Quran dalam makna kalamullahi al-dhati al-azali al-abadi. Yang pertama dalam makna kalam zat Allah yang azali tanpa permulaan dan abadi tanpa penghabisan, laisa biharfin wala sautin wala lughah, bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa, bukan dengan alat-alat, tidak seperti kalam pada makhluknya. Yang kedua, Al-Quran dalam makna al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Dalam makna ini, dalam makna al-lafzul munazzal, maka ia merupakan huruf-huruf, suara, dan bahasa. Dalam hal ini bahasa Arab. Al-Quran dalam makna yang pertama, dalam makna kalam zat Allah, maka dia bukan makhluk. Tetapi Al-Quran dalam makna yang kedua, yang merupakan ungkapan dari kalam zat Allah yang berupa huruf, suara, dan bahasa Arab itu tadi, maka ia makhluk. Nah, jadi dirinci seperti itu. Tidak boleh dikatakan secara mutlak Al-Quran makhluk, tidak boleh. Tetapi dengan cara dirinci. Al-Quran dalam makna al-lafzul munazzal, lafaz-lafaz. Apa lafaz itu? Huruf. Apa lafaz? As-sawt, yang mengandung lafzul mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah, suara yang mengandung atas beberapa huruf hijaiyah. Sawt. Makhluk bukan dia? Makhluk. Huruf-huruf makhluk, bahasa makhluk. Nah, jadi jika yang dimaksud Al-Quran adalah lafzul munazzal ini, maka ia makhluk. Nah, Imam Abu Hanifah di sini mengatakan Al-Quran maktub fil mushaf. Fil mushafi maktub, ditulis di dalam mushaf.
lafaz-lafaz, huruf-huruf yang dalam bentuk bahasa Arab. Dalam makna al-lafzul munazzal. Dalam makna al-lafzul munazzal. Lanjut. Wa ayatul Qur'ani, dan ayat-ayat Al-Qur'an kulluha seluruhnya, ayatul Qur'an fi ma'nal kalami, dalam makna kalam, dalam makna kalam Allah, mustawiyatun itu sama, itu sama, setingkat, fil fadilati dalam keutamaan, wal azamati dan keagungan. Al-Quran pada dasarnya seluruhnya sebagai kalam Allah, dan semuanya dari segi ini sama. Dari segi ini, dari segi bahwa dia itu kalam Allah, maka ia adalah memiliki keistimewaan dan keutamaan serta keagungan yang sama, dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Illa anna, kecuali sesungguhnya, li ba'dihha bagi sebagiannya ayat, fadilatul dzikri keutamaan zikir, wa fadilatul mazkur dan keutamaan al-mazkur. Al-mazkur yang disebutkan, artinya kandungannya. Ayat ada yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Ada ayat yang berbicara isinya, kandungannya tentang orang-orang kafir. Nah, ini namanya apa? Al-mazkur. Al-mazkurnya, yang disebutnya, yang di dalamnya, yang dibahasnya. Mislu ayatil kursi, seperti ayat kursi. Ayat kursi di dalamnya menyebutkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Lianna al-madhkura, karena sungguhnya al-madhkur yang disebutkan fiha di dalamnya ayatul kursi, jalalullahi itu keagungan Allah, wa azamatuhu dan keagungannya, wa sifatuhu dan sifatnya Allah. Fajtama'at, maka berhimpunlah fiha di dalamnya ayatul kursi, fadilatani dua keutamaan, fadilatul zikri wa fadilatul mazkur. Fadilah zikirnya, membacanya, dan fadilah keutamaan yang dibahas atau yang dibaca di dalamnya, mazkurnya, yaitu Allah dengan sifat-sifatnya. Nah, jadi ayat itu ada yang model seperti ini, sehingga dia memiliki keutamaan lebih di atas ayat lainnya, yaitu dari segi keutamaan apa? Fadilatul zikri dan fadilatul al-mazkur. Wa fi sifatil kuffari, dan dalam sifat orang-orang kafir, fadilatul zikri fahasbu, adalah fadilatul zikri keutamaan zikir atau membaca, fahasbu saja. Paham tidak ya? Misalkan surat tabbat yada abi lahabi wa tabb, ini ayat di dalamnya membahas atau menyebutkan tentang siapa? Abu Lahab. Mana yang lebih utama, ayat ini dengan ayat kursi? Dari segi al-mazkurnya jelas ayat kursi, karena ayat kursi yang disebutkan di dalamnya adalah Allah dengan sifat-sifatnya serta keagungannya. Nah, sementara Al-Lahab ini, surat Al-Lahab, di dalamnya penyebutan tentang Abu Lahab yang notabene seorang kafir, bahkan pemuka daripada orang-orang kafir. Nah, membacanya tentu sama berpahala, tetapi ketika membaca ayat kursi ada keutamaan fadilatul zikri wa fadilatul mazkur. Nah, sementara misalkan surat ini Al-Lahab, di dalamnya hanya menyebutkan, di dalamnya hanya apa? Ada fadilatul zikri saja. Fadilatul zikri saja.
Walaysal mazkuru dan tidaklah walaysa fil mazkuri dan tidaklah pada yang disebutkan tentang ayat-ayat yang menyebutkan orang-orang kafir, wahum dan mereka al-mazkur al-kuffaru itu orang-orang kafir, fadilatun keutamaan, tidak ada keutamaan di dalamnya dari segi al-mazkurnya karena mereka yang disebut orang-orang kafir. Tapi dari segi membacanya berpahala tidak? Berpahala jelas. Setiap huruf daripada ayat Al-Quran bahkan berpahala. Tidak hanya satu ayat, setiap satu huruf menjadi pahala. Wa kadzalikal asma'u wasyifatu dan demikian pula al-asma nama-nama Allah wasyifatu dan sifat-sifatnya kulluha seluruhnya al-asma wasyifat mustawiyatun itu setingkat atau sama fil fadilati dalam keutamaannya wal azamati dan keagungannya la tafawuta bainahuma tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sifat Allah misalkan disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Malik, juga disebutkan Al-Quddus, juga disebutkan apa? As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan seterusnya. Ayat lain menyebutkan Al-Qahhar, Al-Qahir, Al-Wahid wa huwal Wahidul Qahhar, Al-Qahir wa huwal Qahiru fawqa ibadih. Sifat-sifat Allah banyak dan nama-namanya. Nah itu semua memiliki keutamaan yang sama. Keutamaan yang sama karena semuanya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lanjut. Wa walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wafat oleh keduanya alal fitrati di atas fitrah. Yang dimaksud di atas iman. Al-fitrah fitratul iman, kesucian, di atas kesucian yang dimaksud di atas iman kepada Allah. Dan ini bagian penting. Saya menulis buku tebal hampir 300 halaman dengan judul Membela Kedua Orang Tua Rasulullah dari tuduhan keji orang-orang Wahabi yang mengkafirkannya. Orang-orang Wahabi, kelompok sesat ini, mereka yang menamakan dirinya belakangan ini dengan Salafi, gembar-gembor di sana sini menyampaikan kepada umat Islam kesesatan mereka, yang diantaranya tentu banyak sekali kesesatan mereka. Salah satunya mereka mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu jelas menyakiti Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Pantas orang yang berkeyakinan demikian itu mendapat laknat dari Allah. Innal ladzina yu'dzuna Rasulullah lu'inu, dilaknat mereka. Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti menulis tidak kurang dari 5 risalah dalam membela kedua orang tua Rasulullah dan mensucikan keduanya dari tuduhan orang-orang sesat yang mengkafirkannya. Di antaranya misalkan risalah Masalikul Hunfa fi Najati Walidayil Mustafa, terus Tamamul Minna fi Anna Abawayir Rasuli fil Jannah, dan beberapa risalah lainnya. Juga ada banyak para ulama lainnya, dan cukup apa yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab ini, risalah ini Al-Fiqhul Akbar. Beliau mengatakan mata 'alal fitrah, bahwa kedua orang tua Rasulullah wafat di atas iman. Al-fitrah ay al-iman. Pegang teguh ini akidah.
Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, imam mujtahid. Imam mujtahid mutlak. Dan termasuk ulama salaf yang sesungguhnya. Ulama salaf. Beliau hidup dengan masa kenabian, dekat dengan masa kenabian, bahkan beliau menurut kebanyakan para ulama berjumpa dengan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dituliskan dalam terjemah atau biografi beliau, Imam Abu Hanifah. Lanjut. Wa Abu Talib, dan Abu Talib ammuhu, pamannya Rasulullah. Wa Abu Ali, dan ayahnya Ali, Ali bin Abi Talib. Mati Abu Talib kafiran, halnya kafir. Dan ini diyakini oleh mayoritas para ulama, lebih dari cukup apa yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah ini menjadi pegangan bagi kita, di mana beliau itu tadi seorang imam mujtahid. Dikuatkan dengan beberapa nas syara', di antaranya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya, bahwa Rasulullah sendiri menyebutkan Abu Talib matinya dalam keadaan kafir. Lanjut. Wa Qasimun, dan Qasim, Sayyid Qasim. Wa Tahirun, dan Tahir. Wa Ibrahim, dan Ibrahim. Tahir ini sebenarnya gelarnya, namanya Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Gelarnya Thayyib Tahir. Kanu, adalah mereka Bani Rasulillah, putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasim salah seorang putra Rasulullah yang kemudian kunyah Rasulullah disandarkan kepada beliau. Maka Rasulullah kunyahnya apa? Abul Qasim. Abul Qasim. Kemudian Abdullah Thayyib Tahir, gelarnya Thayyib Tahir. Kemudian Ibrahim. Kemudian putri-putri Rasulullah 4, dengan 3 dari laki-laki ini menjadi 7 keseluruhannya dari As-Sayyidah Khadijah, kecuali 1 Ibrahim, yaitu dari Maria, Al-Qibtiyah. Qibtiyah ini suku Qibti dari Mesir, di mana ibunya adalah di mana Maria ini adalah seorang perempuan yang dihadiahkan kepada Rasulullah sebagai surriyah dari Raja Mesir, Raja Muqawqis. Lanjut. Wa Fatimatu wa Zainabu, dan Fatimah, wa Zainabu, dan Zainab, wa Ruqayyah, dan Ruqayyah, wa Ummu Kulsumin, dan Ummu Kulsum. Kunna jami'an, kunna mereka, jami'an seluruhnya, banati Rasulillah, putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa radiya anhunna, dan meridai oleh Allah anhunna, dari mereka. Dalam Aqidatul Awam sebutkan wasab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz-zukuri tufhamu
Kusahud. Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dha yulaqabu atahu Ibrahimu min surriyyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyyah wa arba'un minal inasi tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru Fatimatuz Zahra'u ba'luha Ali wa ibnahum as-sibtani fadluhum jali wa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsumin zakat radiyah. Lanjut. Wa idza ashkala, dan apabila ashkala menyulitkan alal insani atas seseorang syai'un oleh sesuatu min daqaiqi ilmi tauhid, dari rincian-rincian ilmu tauhid, fayam bagi maka seyogianya lahu baginya al-insan ayya'taqida untuk meyakini oleh al-insan fil hali pada ketika itu, pada keadaan tersebut, ma huwa as-shawabu, akan apa huwa bermula dia ma as-shawabu yang sahih indallahi bagi Allah. Jangan memahami urusan ilmu tauhid ini menurut pemahaman masing-masing. Serahkan kepada Allah ila ayyajida aliman, hingga mendapati oleh dia aliman akan seorang alim. Yas'aluhu, maka bertanya oleh dia hu akan aliman. Wala yasa'uhu, dan tidak meluaskan akan dia ta'khirut talabi, oleh mengakhirkan pencarian. Maksudnya wajib dia bersegera belajar, apalagi menyangkut tauhid, belajar kepada para ahlus siqati wal ma'rifah. As-siqah wa ahlul ma'rifah, orang-orang yang terpercaya dan orang-orang ma'rifah, faham ilmu tauhid, yang mereka itu dalam keilmuannya muttasil, bersambung kepada guru-gurunya terus ke atas hingga kepada para sahabat Rasulullah dari Rasulullah. Wala yu'dharu, dan tidak maaf bil waqfi, dengan tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak mau berpendapat, abstain. Abstain itu masa bodoh gitulah. Fihi, di dalamnya at-tauhid, wa yakfuru, dan menjadi kafir in waqafa, jika tawakuf oleh seseorang. Ini menyangkut pokok-pokok akidah. Jadi pokok-pokok akidah di mana orang yang belum belajar wajib dia segera belajar. Wajib dia segera belajar. Jangan sampai kemudian rusak akidahnya dengan berkeyakinan tasybih, tajsim misalkan. Wajib bersegera belajar. Setiap saat wajib belajar. Masya Allah, penting. Kalau fikih saja wajib, apalagi tauhid. Fikih, daruriyat, al-ahkam, bagian-bagian pokok terkait dengan masalah-masalah hukum dalam fikih itu wajib dipelajari. Apalagi menyangkut daruriyat ilmu tauhid, pokok-pokok dalam ilmu tauhid ini wajib dipelajari kepada para ahlinya. Tidak boleh, ingat-ingat ini, tidak boleh belajar sendiri. Ilmu agama ini tidak dipelajari secara otodidak, wajib ada guru. Rasulullah belajar kepada Jibril. Allah berfirman, 'allamahu syadidul quwa. 'Allamahu, mengajari akan Rasulullah syadidul quwa, oleh syadidul quwa yang dimaksud pemilik kekuatan, yang dimaksud Jibril. Para sahabat belajar kepada Rasulullah, lalu para sahabat mengajari tabi'in,
terus turun ke bawah tabi'in. Itulah mengapa Rasulullah dalam hadis mengatakan apa? Al ulama warasatul anbiya. Karena ilmu dalam agama ini turun temurun, demikian adanya. Ajaran ini dalam agama ini sudah final. Kaedah-kaedahnya, pokok-pokoknya. Ya, kecuali kalau ada masalah-masalah baru itu diijtihadi di dalamnya, tetapi tetap merujuknya kepada kaedah-kaedah yang final itu tadi. Tentu nanti ijtihad pun dalam masalah-masalah hukum yang baru bukan orang-orang yang kelas semacam kita. Tapi siapa itu? Wazifatul mujtahid, tugas para imam mujtahid. Tapi pada dasarnya itu semua kembalinya kepada kaedah-kaedah yang sudah dicanangkan, dirumuskan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Kaedah-kaedahnya sudah ada, usulnya ada. Makanya istinbatul ahkam itu dengan jalan qiyas. Nah, qiyas itu kepada al-asl. Ada pangkalnya, ada pokoknya. Qiyas itu apa? Analogi. Ada hukum yang dahulu tidak ada, ada perkara yang dahulu tidak ada, kemudian ditarik istinbat atau intisari hukumnya dari perkara baru ini dengan dianalogikan, qiyas kepada al-asl. Nah, al-asl ini adalah kaedahnya. Maka disebut al-asl. Al-asl itu sama dengan al-qaidah. Nah, jadi dalam fikih saja wajib kita belajar, apalagi terkait masalah tauhid. Wallahu a'lam bishawab.